Ibu yang kami hormati, terkait dengan denting Kota Bontang itu kemarin sudah kami sampaikan memiliki sasaran 455. Nah, itu 455 dan harapannya ini bisa kita capai dalam waktu setahun, ya Pak ya. Kalau nggak salah di triwulan pertama ini kita 15% targetnya seperti itu. Akan tetapi kami sudah mengawali dari DP3KB sudah mengawali untuk gerakan orang tua asuh 3 stunting ini, Pak Kabar dan Pak Sisen kami sudah mengawali. Kami membuat edaran di kantor mulai dari bulan ini kami memberikan sedikit rezeki kami untuk nantinya mendukung program denting yang insya Allah kita mulai di bulan ini kita memiliki sudah 12 sampai 13 anak asuh. Jadi melihat ini kok progresnya lambat ya, maka hadirlah Perpres itu dan menugaskan kami waktu itu BKKBN sebagai koordinator nasional percepatan penurunan stunting. Dan saat ini sebagaimana Bapak Ibu ketahui memang kami sedang bertransformasi sejak dilantik oleh Pak Presiden kemarin, maka BKKBN yang tadi badan sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, di sini tugasnya memang masih menyangkut masalah kependudukan. Tetapi memang ada irisan Bapak Ibu sekalian dengan cita-citanya Bapak Presiden. Cita-cita keempat terkait dengan SDM berkualitas dan pengentasan kemiskinan. Maka begitu Pak Menteri itu mempunyai quick win. Ada 5 quick win, tapi yang berkaitan dengan hal ini adalah yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Tadi sudah disampaikan, ini gerakannya non APBN, non APBD. Gerakannya gerakan gotong royong. Dan apa bedanya? Bedanya sebenarnya dengan dulu kan sudah ada gerakan bapak asuh, bunda asuh, anak stunting. Nah sekarang ini memang lebih difokuskan kepada intervensi di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian Pak Menteri punya target 1 juta orang yang diberikan bantuan di seluruh Indonesia. Dan sekarang kegiatan kita ini tercatat sistematis di dalam satu dashboard Bapak Ibu seluruh Indonesia. Dan untuk itu tentunya gerakan ini kami diperintahkan oleh Pak Menteri memang untuk mengajak mitra-mitra karena stunting ini tentunya intervensinya pentahelix, maka peran dari pemerintah, ya swasta, masyarakat, kemudian dari perguruan tinggi dan media itu juga harus diperkuat kembali. Ya, alhamdulillah harus ada data pembanding. Demikian juga dengan angka kemiskinan ekstrim kita. Kalau harinya lagi baik, ya angkanya baik. Kalau lagi kuotanya buruk, ya itu kemarin saya presentasi di provinsi, baru saja ngomong kayak gini. Per menit saya diralat sama kepala dinasnya. Saya rapat kayak gini sehari, besok saya paparan di provinsi bahwa kemiskinan ekstrim kita sekitar 42 kakak atau 149 jiwa. Begitu saya berhenti bicara, kepala dinas sosialnya meralat di depan banyak orang, mengatakan bahwa tidak 42 tetapi 30 kakak atau 106 jiwa. Jadi ini angkanya itu berubah-ubah. Makanya sebenarnya saya tidak berani mengungkapkan angka prevalensi stunting di Bontang ini. Takut nanti berubah lagi. Ini 20 ya, 20 dari dinas kesehatan Pak. Sehingga saya hati-hati untuk menyampaikan angka ini. Tapi yang jelas hari ini kita tidak bicara terkait dengan teori-teori. Kita berbicara hati. Kita lagi menyentuh hati Bapak Ibu, mentas ya agar Bapak Ibu tersentuh. Kalau tidak, maka kejadiannya sama seperti tahun lalu. Kita bergumul dengan urusan angka-angka, tapi akhirnya toh
begitu di survei dari Survei Kesehatan Indonesia SKI, kita bisa naik sampai 6 digit tadi ya, 27,4%. Maka dari itu, sekali lagi, kita gerakan hati. Ini ada problemnya yang sekarang, bicara untuk 2045, generasi emas Indonesia. Sudah banyak buktinya. Ya, negara yang besar ternyata jumlah penduduknya banyak. Contoh, India 1,4 miliar. Sekarang menjadi negara besar, sarjana dokternya banyak. Ya. Urutan kedua Cina, gitu. Cina juga sekarang luar biasa. Amerika, sekarang Indonesia. Karena Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi 4 dunia. Karena apa? Karena 3 hal tadi. 1, jumlah penduduknya yang banyak. 2, luas wilayahnya. 3, SDA-nya, berdaya alamnya yang kaya itu luar biasa. Menjadi ekonomi kita menjadi ekonomi yang kuat, insya Allah. Tapi kalau tidak kita siapkan sejak sekarang generasi kita, maka akan baik. Kita harus belajar cara kita lagi. Saya berharap banyak Pak Jadi agar ini dimulai dari atas, harus berani menghadirkan wali kota, wakil, sekda, dan 10 kepala dinas untuk bisa MOU dengan ya, untuk sharing data ini, sehingga data ini bisa dikeroyok semuanya, termasuk perusahaan-perusahaan. Saya berharap banyak itu kegiatannya parsial, tapi semuanya menyentuh pada angka ini.